Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aduh, Para cendekiawan dan cendekawati dimanapun Anda berada, dan para kontenor, YouTuber, subscriber, dan juga Bung Neti dan Mbak Neti. Nah, jempri. Karena mungkin nggak tahu. Kan dulu jadi kena jargon di konten ieu teh. netizen maksudnya. Iya, kalau saya bilang Bung Neti dan Mbak Neti salaman. Eta teh Salaman. Oh. payana ieu mah. Sapunten karena itu jargon. Tong dihapus nabi terus balikan deh. Iya, iya. Jargon. Ya. Para cendekiawan dan cendekawati dimanapun Anda berada, para YouTuber, para kontainer dan para subscriber, juga Bu Neti dan Bang Neti. Salaman. Eta. Jumpa lagi dengan saya Yujeng Handsome di konten Jengkol. Nah ini masih Aya ada. deui. Namun jengkol nang. Bau. Oh. Eta mah logis. Karena Oke. jengkol adalah bau. Teruskeun. Bang Neti dan Bu Neti. Balikan dia beja. Cenah bieu jengkol. Nya, geus. Neti apa? Tong diedit. Bung Neti dan Mbak Neti. Salaman. Bung Neti dan Mbak Neti. Salaman. Jumpa lagi di Jengkol. Bau. Jengkol teh jeng kolaborasi. Geus eueuh deui, aya deui. Daya. Salariun bakal aya di jargon. Jadi Jengkol itu adalah Yujeng kolaborasi. Jadi berkolaborasi dengan Yujeng siapa? kolaborasi. Singkatan Jengkol. Mbak Neti jeung Bung Neti. Bung Neti teh netizen maksudnya. Netizen. Oh. Bung Neti itu netizen laki-laki, Mbak Neti teh netizen perempuan. Naon urusan anak Yujeng kolaborasi jeung bau. Karena Emang sungut aing bau sopan pisan si Yujeng. Paling artinya bau teh kan di pandangan saya mah wangi. Mudah-mudahan ya, konten ini wangi gitu. Bau wewangian juga ada termasuk. Nah itu gitu. Artinya ya walaupun jengkol itu adalah makanan kesukaan Kang Dul mungkin. Ya. Tara. Sieun bahasa Inggris kaganggu. Roti. Roti burger. Kieu dahan Luar biasa tuh. bangsa makanan gitu. tuna sandwich gitu. Sandwich. Jadi bahasa Sundana alus jadi gitu. Eta lemes. Enggak ada jengkol teh karena bahasa Inggris garihal. Kiranya. Tapi peteuy kumaha? Peteuy keur bahasa Prancis alus. Prancis, betul. Fit. Lamun hayang Prancis, peteuy. Lamun Inggris jengkol. Jengkol. Gitu. Berarti masih tetap makanan-makanan khas dari Jawa Barat. Mau yang bahasa nu gariha, ngalebokna kawat cucuk. Kawat duri teh Gayem. Keluar anjing-anjingan pasti. Jadi lamun aya barikade polisi kudu dahar gitu. Nah. Barikade. Iya bener. Anu demo teh sok aya kawat cucuk, gayem. Keluar teh jauh kasar we tah gitu. Oke. Jadi Kang Dul, alhamdulillah jadi para netizen saya itu subscriber menunggu cobi atuh cenah serang Kang Dul. Karena banyak juga suka saya mendengarkan lagu Kang Dul saya dari zaman SD. Kecil lah bukan SD gitu. Jadi banyak yang ngalangkeun lagu-lagu Kang Dul ini termasuk Ema. Oh, Ema, kerja mana Ema, keredan-edana Ema. Ya. Saya sangat menyukai itu. Alhamdulillah. Makanya saya bisa dipertemukan dengan idola saya yang hari ini menyempatkan untuk berkonten jengkol dengan saya. Ada beberapa pertanyaan yang ku abi bade dilayangkeun. Bener. Kudu gitu jeung, Ya. mana mun malu bertanya kayak sesat di jalan. Da aing teh penanyaan sia teh. Tanya ke urang asa jadi dukun. Karena Kang Dul itu secara ini adalah seniman besar, Kang. Seorang pujangga oge. Alhamdulillah gede kene lah. Ayeuna geus rada pegang saeutik we. Sanes nomor sapatu jeung awak. Ya pionir lah kalau di Sunda itu pionir arti kehidupan kan, ku si Ohang disalendrokeun. Dan yang lain-lain lah, banyak karya Kang Dul sampai kumaha saya menyukainya. Yang jadi pertanyaan saya ini namanya keresahan gitu di Sunda Kang ya, punten. Syair-syair lagu Sunda teh banyak yang menceritakan tentang tempat, termasuk Kang Dul sendiri bikin lagu Pangandaran, Ya. Sumedang. Itu kenapa seperti itu, Kang? Soalnya lah menceritakan tentang bersetubuh kan teu meunang. Aya lagu eta. Aya lagu eta. Atau nyeritakan tentang posisi misalkan Kama Sutra kan teu meunang berarti. Iya. Iyalah. Kan secara umum alam parahyangan teh indah, Jeng. Iya. Jadi mun saya datang ke laut, saya datang ke danau nya kata laga atau ke mana, tempat-tempat itu mau tidak mau akan jadi magnet buat saya mah. Kalau saya mah jadi magnet tiba-tiba berat yang nulis gitu. Datang ke Pangandaran nulis Pangandaran, datang Batu Hiu nulis Batu Hiu. Ya, Padahal kan di dunia-dunia keneh ya gitu.
loba pisan lagu saya dirangsang oleh situasi alam Parahyangan gitu. Jadi alam sebagai inspirasi sebenarnya wajarnya lah mungkin ada yang benar-benar cinta terhadap alam atau mungkin karena ada juga yang mungkin tidak punya ide lain pada saat itu sehingga dia menceritakan tempat. Tapi mun saya pribadi merasa berkepentingan mempopulerkan tempat anu halus, Jeng. Oh iya. Contoh misalkan yang terakhir, kalau Anda lihat di YouTube Dul Sumbang aslinya, aya lagu Duriat Tasik. Oh iya. Hari ini lumayan lah, sekitar 1,7 juta mah ada yang nontonnya. Oh, sok atuh tonton ya. Duriat Tasiknya. Nah, itu kenapa saya membuat lagu itu? Itu karena saya datang ke satu wilayah wisata di Tasik ngaranna Karang Tawulan. Karang Tawulan. Halus aja. Oh gitu, saya juga baru tahu. Tidak begitu terkenal. Jadi saya mikir lamun di Bali boga tanah lot halus, tah di Tasik Selatan teh boga eta Karang Tawulan. Wah, luar biasa halus. Identik hampir sama jeung tanah lot gitu. Tapi tidak tersosialisasikan dengan baik, tidak terpromosikan dengan baik sehingga banyak orang yang tidak tahu. Kita mendatang ke Tasik Selatan, aya ngaran Karang Tawulan halus. Nah, saya Karang itu bisa ditahan kan? Iya. Dijieun. Saya tidak mencetak CD-nya, tidak menjual juga lagunya, tiba-tiba diposting di YouTube, ternyata penontonnya banyak. Alhamdulillah. Gitu. Jadi kesimpulannya tadi kenapa banyak tempat merendah karena Jawa Barat menurut saya menarik sampai sekarang meskipun disruksak sawarenya tapi tetap menarik. Iya, sampai ke Madinah. Ya. Nah, bikin lagu gitu. Berarti kalau saya bisa menyimpulkan ketika Kang Dul ke daerah tersebut, ke mana wae gitu, mempunyai rasa kareu sebenarnya kahijinya. Keduanya ada sesuatu yang harus diceritakan, pasti pengalaman gitu kan. Ya. Terus kieu bahwa lagu-lagu yang menulis tentang tempat itu tidak bisa dikerjakan di rumah. Bener. Bisa, kudu berangkat. Ketika saya nulis lagu Duriat Madinah, saya nulis di halaman Masjid Nabawi. Ya karena melihat sikon didinya. Ketika saya menulis terakhir Bentang Luhureun Ka'bah, itu saya nulis di luar halaman Masjidil Haram. Tidak bisa karena akurasinya kan penuh jeung suasana aja. Suasana beda. Iya nuju ieu. Bapak, keamanan kali itu Pak. Ya. Saya ke syuting. Syuting ya. Yang ngepilon jadi artis wae teh, satpam eta hiji. Jadi intinya setiap tempat itu mempunyai makna tersendiri. Punya. Baik syairnya teh kalau saya lihat ada yang secara dramatisnya, romantis sama komonya. Komo Pangandaran itu salah satu lagu yang paling romantis juga di mana. Ya romantis. Iya, walaupun romantisnya kategorinya syairnya. Ya. Pasti itu menceritakan sesuatu yang romantis lah pasangan. Kayak di Pangandaran teh satu kalimat sebenarnya pesan terbesarnya mah satu kalimat ada di bagian ulah dugika rasa katresna kerep ngagedurukur amarah loba lukarna nungtun kana jalan salah. Itu sebenarnya pesan terbesar. Jadi gini, Anda boleh berpacaran sedekat apapun dengan siapapun, tetapi jangan diisi oleh amarah-amarah atau syahwat. Ya, nafsu. Jadi jangan sampai melakukan hal-hal yang berlebihan dari sekedar orang pacaran. Itu sebenarnya pesannya. Iya. Karena tidak menutup kemungkinan ya. Tempat ada salah satu tempat, bukan salah satu tempat, ada tempat-tempat tertentu yang dijadikan ampurannya mesum dan sebagainya. Makanya pesan itu paling di garis bawah itu intinya itu ya. Intinya lagu Pangandaran teh eta gitu. Kan bray we kabuka bahwasanya Pangandaran itu adalah satu naon di sana edukasi. Edukasi kan ngadangu bahwasanya di tempat-tempat anu endah teh sok deukeut jeung amarah. Eta. Pengalaman berhujan. Amit tapi amit teh na kamera sia gitu. Ya berarti itu seorang pencipta lagu itu harus menjadi naon istilahna mah lamun nyaritakeun garong kudu jadi garong. Ya, masuk ke alam itu. Nah eta. Ya jadi kalau misalnya Kang Dul menceritakan tentang itu berarti Kang Dul. Dah saya ge pan. Nyen lagu Ema bisa di luar. Lagu Ema teh saya belasan hari malah berada di dalam diskotik. Observasi nanti ya, untuk bisa memahami seperti apa yang terjadi, seperti apa kejadiannya, terus latar belakang apa yang membuat mereka menjadi seperti itu pada saat itu. Perlu pengorbanan sama yang. Maka kalau kemudian lagu-lagu itu lamun bahasa industri mah meledak gitu. Wajar, dan meren karena ada ruhnya di situ. Nah, eta pencipta lagu teh.
Tapi bisa kan kita melihat kemiskinan tapi dibalikin kaca mobil mewah gitu. Ya. Kurang numpak mobil mahal terus ningali gelandangan tuh kepanasan gini. Tapi bisa. Kudu diuk jeung manehna dirinya karena karasa. Observasi. Yang benar mah itu. Iya. Ya, makanya lagu-lagu Kang Dul Sumang ini sangat melegenda kalau menurut saya. Walaupun menurut saya ada yang lamun dinu dongeng mah aya nu fabel, artinya anu imajinatif pisan. Seperti lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong, eta saya perumpamaan yang sangat luar biasa dan tidak ada dari orang lain atuh. Ya. Rek digantiku Kalau Motor Bisa Ngomong teu bisa. Nah, itu sama juga ya. Kalau bulan bisa ngomong teh hampir sama jeung bulan batu hiung. Bulan sapepetingnya sih nya pengerupsiah moal betus pasti. Jadi artinya kita sulit mau mempercayai seseorang manusia untuk memegang rahasia itu sulit. Bisa bocor. Bulan memoal. Nah, kalau bulan bisa ngomong teh eta gitu. Jadi geus lah mun bulan bisa ngomong, bulan bisa di PHP-an carita mah buni di mana mah geus pasti. Betul. Tah jelema-jelema nu salingkuh nu nyandung kudu kenalan jeung bulan teh. Ngarantu gane itu. Ini HP carita ieu ulah tapi kasa dijamin. Eta. Ari orang bebeja ka maneh mah kan maneh bisa comel dia. Ya, karena manusia itu tidak luput dari kecomelan gitu. Bulan atulah comel. Kameramen hiji di. Ieu sa. Hah? Ieu teh TV mana? Itu tingginya ada miluan wae berita meureun di televisi. Jadi seperti itu, luar biasa ya. Jadi kalau ngaguar sair lagu-lagu Kang Dul itu pasti tidak akan makan waktu sedikit. Berminggu-minggu bahkan tahunan karena dan orang bisa dilihat dari gini. Orang itu menggambari lagu Dul Sumang yang mana eta bisa ditinggali kasusna. Namun Abi ya mana jeng? Kumaha. Mana resep lagu kumaha? Ya moal jauh. Lamun teu selingkuh, aya nu bogoh tapi sieun ku pamajikan bisa eta teh. Saya mah ngan hanjakal pisan basaan jeung datang kuring geus duaan teh nya kan kitu. Mun segelelengohan moal mikir panjang sadia marangan tah. Jadi lain mung sebenarnya tapi jadi tukang aya nu nyepeng gayung bisa ditakol sirah gitu. Mana teh nah urang geus duaan mun urang sorangan mah ku aing maneh ditewak. Si Jeng teh karesepna teh lagu eta. Jadi saya mah curiga sebenarnya. Tapi yang perlu digarisbawahi itu bukan sekarang. Saya suka lagu itu dari sejak dulu. Berarti mana mah karakter selingkuhna geus dileutik. Ari urang mah kakarek ningalinya. Lain. Si ieu mah tiba heula geus kitu kalakuanana. Saatna janten kieu Kang. Jadi kalau menurut saya lagu itunya punten ya ieu mah lamun saya kan saya paling resep teh menelisik syair lirik dan rumpakan lagu siapapun termasuk lagu Kang Dul Sumang. Lagu itu sebetulnya menurut saya itu menceritakan tentang kesetiaan laki. Benar. Saya soalnya kalimat terakhir. Betul. Kurang ampura nya kurang ampura najan di kumaha moal rek ngadua terus aya celotehan dirinya teu kabita lah kudu nyandung teh gitu. Eta gitu. Kabita teh. Henteu sing sumpah. Tong lah. Entong. Geus geus beng-beng lieur. Karena panutan eta. Jadi menelaah syair itu bukan menceritakannya cuma Kang Dul tema. Ya emang sih ada kalau tidak ada kata-kata akhirnya itu adalah merupakan perselingkuhan. Tapi Cik Abi mah eta nyeritakeun kesetiaan seorang laki. Iya benar. Kesetiaan, bicara tentang kesetiaan. Nah, kalau diganggu ge teu bisa urang geus bisa. Gitu. Heart atuh, pride eta mah hati pamajikannya wah. Tapi kan kalimat eta teu anggeus. Nah, teu anggeus. Teu bisa aya hampura urang kerduaan, tapi urang sok kepikiran hayang oge ti luar. Nah, sok gitu.